Dari total 9.400 hektar, 95%-nya sudah digarap oleh masyarakat dengan menanam tanaman karet. Maka kami merubah strategi bisnis dari yang tadinya akan memproduksi fast growing species seperti sengon dan jabon untuk menunjang industri, menjadi melakukan kemitraan dengan masyarakat dengan tanaman pokok kayu karet. Menurut kami ini adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik lahan HTI. Kami melihat konflik sebagai suatu potensi baru. Penggarap tidak mungkin bisa mengklaim tanah itu sebagai milik. Melalui kemitraan, mereka langsung mendapatkan manfaat kepastian hukum bahwa mereka bisa menggarap di sana dalam jangka yang lebih panjang. Kami melibatkan banyak elemen lokal hingga kita bisa duduk satu meja dengan suatu harapan bisa menciptakan win-win solution. Di sini kita memperhatikan berbagai aspek kesetaraan, keadilan, keamanan dan sebagainya. Pada awalnya 16 kelompok tani hutan dan pada tahun 2014 ada 22 kelompok tani hutan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan. Kami memperhitungkan 85% hasil untuk masyarakat dan 15% hasil untuk perusahaan yang diambil dari production sharing getah karet. Dan dari sisi kayu, karena kami membutuhkan kayunya di akhir daur, maka kami juga akan membayar ongkos tebang. Jadi kalau dibayangkan perusahaan harus menanam seluruhnya tanaman pokok, maka beban perusahaan akan jauh lebih besar. Tapi karena masyarakat sudah melakukan investasi di lokasi, kami melihat masyarakat sebagai investor juga di hutan tanaman industri ini. Peraturan P39 sebetulnya bukan suatu penghalang terciptanya suatu bisnis yang sehat, tapi justru bisa menjadi suatu dasar untuk memperkuat platform bisnis hutan tanaman industri yang kalau bisa bekerja sama dengan masyarakat, bisnis itu akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan karena masyarakat akan ikut menjaga hutan tanaman industri. Kebakaran hutan akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan jika hanya perusahaan bekerja sendiri.